Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhana unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pimpinan ranting Muhammadiyah Melati beserta pimpinan ranting Aisyah yang dimuliakan Allah, pimpinan cabang Muhammadiyah serta pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Tumpang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu undangan, bapak-bapak rombongan dari Tuban, khususnya pimpinan daerah Aisyah dari Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban beserta rombongan tadi banyak sekali dari Rumah Sakit banyak sekali dari Majelis Pustaka dan Informasi diwakili Bapak Abidin, kemudian dari Lazismu juga nanti akan bagi sembako yang berbahagia. Kemudian yang lain dari Aum Ortub yang mengikuti rombongan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Tuban yang berbahagia, dan yang belum kami sebut juga yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan limpahan rahmat sehat saya dan bapak-bapak ibu undangan bisa hadir dalam suasana yang penuh kegembiraan, karena sehat itu adalah mahal dan sehat itu adalah bermanfaat dalam hidup. Ya, kita syukuri. Salam dan salam tercurah pada junjungan Allah Muhammad SAW. Dari bimbingan beliau kita diantarkan menjadi orang-orang yang berkemajuan, orang-orang yang berilmu, sehingga kita dapat melaksanakan ajarannya dan sampai akhir hayat kita pun juga diberikan oleh Allah suatu hidayah sehingga bisa memegang Islam itu masih ada dalam diri kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan bahwa pada hari ini dari rombongan Safari Ramadan PDM pimpinan daerah Muhammadiyah Tuban ada dua tempat ya. Dua tempat, yang satu di Renel yang PDM diwakili Pak Haji Nurul Yakin. Kemudian yang ke Pelumpang saya sendiri, ini dibagi mulai tanggal 11 sampai tanggal 26 ya. 26 ini dari PDM Tuban satu yang untuk mewakili safari itu ya. Mudah-mudahan dengan safari Ramadan yang dilaksanakan pimpinan daerah Muhammadiyah Tuban ini bisa kita gunakan untuk ajang bersilaturahim antara PDM dan pimpinan cabang atau pimpinan ranting beserta warga Muhammadiyah yang ada di pimpinan cabang dan pimpinan ranting. Di
diharapkan kita dengan silaturahim ini, safar Ramadan ini ada sambung kegiatan, sambung masalah apa yang ada di ranting cabang itu bisa disampaikan ke pimpinan daerah. Mungkin dari pimpinan daerah bisa membantu hal-hal yang diperlukan oleh pimpinan ranting maupun pimpinan cabang yang ada di cabang masing-masing di Tuban. Ya, di Tuban. Itu tujuannya. Kemudian dari rombongan safari Ramadan yang ke Plumpang ini yang ditempatkan di PRM Kebun Nadi ini, ya acaranya ya konsolidasi. Ini ada perubahan acara kami sampaikan sehingga nanti tidak kaget ya. Ini dari PCM Plumpang, dari ranting Belmati ini acaranya sama dengan yang dulu. Ada perubahan. Perubahannya begini, usulan dari pemuda-pemuda itu begini, Pak. PDM itu kalau safari Ramadan jangan ceramah, Pak. Banyak orang yang sudah ngerti. Yang dipentingkan itu adalah konsolidasi. Ada masalah apa toh di bawah itu, ya itu dilaporkan. Sehingga nanti gantian PDM nanti yang membidangi hal-hal yang perlu diselesaikan di ranting maupun di cabang itu disampaikan. Dan lagi dari AUM atau dari Ortum atau dari majelis itu pun juga perlu konsolidasi. Nanti satu-satunya nanti yang konsolidasi yang menyampaikan hal-hal yang penting dari instansinya itu dari Rumah Sakit Muhammadiyah nanti akan menyampaikan suatu hal yang pokok yang perlu disampaikan dalam safari. Jadi majelis tabligh sekarang ini belum tidak ikut hadir ya, tidak ikut hadir. Sebenarnya ini gawinya majelis tabligh juga ya, majelis tabligh juga. Untuk itu mohon maaf bila kehadiran ini belum sempurna ya, hanya sebagian. Jadi nanti rumah sakit akan menyampaikan suatu hal dari apa yang menjadi tanggung jawabnya ya. Jadi rumah sakit itu adalah meningkatkan kualitas kesehatan, itu bidangnya ya, bidangnya. Nanti hal-hal apa yang akan sampaikan nanti kita tunggu saja. Yang menyampaikan siapa? Nanti. Jadi itu intinya safari Ramadan itu sekarang ini. Sehingga jadwal atau susunan acaranya nanti bila dikehendaki dari hasil rapat itu yang disampaikan itu acaranya sudah mulai dari 3:30. Sambutan PCM, PDM, kemudian konsultasi, setelah itu bagian sembako dari Lazismu dan berbuka bersama ya. Kemudian sholat maghrib jamaah, setelah itu rombongan pulang. Jadi untuk mengingat waktu karena tadi dimulainya sudah jam 4 ya. Jam 4 nanti ini dari rumah sakit perlu menyampaikan hal-hal yang cukup banyak pada Bapak Ibu yang ada di Kebun Nadi ini atau di PCM Plumpang ini atau di ranting Kebun Nadi ini. Maka dari saya cukup sekian, mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan atau kurang begitu luas atau kurang begitu mencakup segala hal yang perlu diperlukan oleh Bapak-Bapak Ibu-Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami mungkin ada hal yang berkurang, mohon maaf. Dari hal yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu memang itu perlu kita sikapi dan kita tinggalkan ya. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Islam atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yakni konsolidasi. Yang pertama tadi disampaikan oleh Bapak Iksan adalah dari rumah sakit. Ternyata di tengah jalan ibu-ibu dari pimpinan daerah Aisyah ibu-ibu dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Tuban ingin menyampaikan kepada Ibu Nevi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban beserta jajarannya dan beserta AUN-nya, beserta ORTUM-nya. Saya cintai pula ibu-ibu Aisyah, pimpinan daerah, pimpinan cabang maupun ranting, cabang Pelumpang, ranting Kebonmladi, dan juga ranting Tegalrejo. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasanya tombol kangen ibu-ibu kalau panjenengan. Tadi masih saya tutup sengaja, saya masih bingung. Nah sekarang saya buka. Apalagi ibu tidak pamrih dengan saya. Sudah hampir 3 tahun saya tidak kesini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini Allah memperkenankan kita untuk saling bersilaturahim, membahas program-program Aisyah maupun Muhammadiyah. Baik Bapak Ibu sekalian, program Aisyah yang telah berjalan di pimpinan cabang Pelumpang sebetulnya sudah hampir semuanya. Namun bagaimana kelanjutan dan juga saat ini setelah pandemi ini, seperti pimpinan majelis ekonomi, yang dari majelis ekonomi pun di Pelumpang itu ada berdiri 2 koperasi syariah, masing-masing ada di ranting Tegalrejo dan juga ranting Kebonmladi. Ini nanti yang akan kami tanyakan, ketua-ketuanya juga hadir, Bu Nurul, Bu Pipit. Nah, sudahkah koperasi yang telah berjalan beberapa tahun dan juga sudah RAT pula, sudahkah ini memberdayakan utamanya bagi anggotanya? Kalau yang kemarin-kemarin sebelum pandemi memang kelihatannya berjalan lancar, saya pun masih sering kesini untuk memberikan binaan ketika RAT. Namun setelah pandemi ini berjalan, dampaknya memang sungguh luar biasa di bidang ekonomi. Ada juga dari majelis pendidikan. Majelis pendidikan sudah juga ada ini sekolah kelompok bermain dan juga TK dari Aisyah yang itu sudah beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin ada 10 tahun yang lalu sudah, ya. Nah, iya 12 tahun tepatnya. Guru-gurunya juga ada hadir. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, sudahkah sekolah-sekolah itu yang panjenengan pegang itu memberikan dasar, letak dasar ilmu pengetahuan pada anak didik kita sehingga beliau berakidah yang mantap dengan dasar Islam yang sebenar-benarnya? Ini yang harus kita pertanyakan dan juga harus kita lakukan, karena sesuatu program indikasinya dinamakan program itu berjalan kalau program itu sudah sampai dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kalau hanya berjalan dan stagnan, tidak ada perubahan maupun tidak bisa diimplementasikan pada masyarakat pun itu juga percuma. Seperti kesehatan, alhamdulillah ketua pimpinan cabang Pelumpang ini juga Bu Bidan, jadi insya Allah di bidang kesehatannya juga sudah bisa dilakukan. Yang dipertanyakan juga, sudahkah laporan-laporan itu tertulis? Nah, ini sekretaris ini Mbak Ana yang sering kali ditanyakan oleh daerah, mana laporannya? Nah, karena kita tidak bisa lepas dari itu. Kita merupakan organisasi terstruktur mulai dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, daerah, langsung cabang dan ranting. Dan itu semua harus terdokumentasi. Ada kegiatannya juga ada laporannya. Kegiatan macam-macam tapi laporan nggak ada, dinilai itu tidak ada apa-apa. Nah, ini yang penting, bagaimana supaya eksternal kita nanti, hubungan eksternal kita dengan instansi atau pemerintah desa maupun pemerintah yang ada di kecamatan itu bisa diketahui kalau kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan yang telah diprogramkan oleh pimpinan daerah Aisyah. Kami berharap
apabila ada acara dari pimpinan daerah Aisyah, mohon kerawuhannya untuk supaya bisa membreakdown sampai ke tingkat cabang dan ranting. Ini sangat penting sekali. Bagaimanapun daerah itu tidak ada apa-apanya kalau cabang ranting tidak berjalan. Nah, ini ibu-ibu kami mohon dari bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah Pelumpang, walaupun sepeninggal tokoh yang ada di Muhammadiyah cabang Pelumpang, Pak Mamat, semoga Allah merahmatinya. Ini kita tidak boleh loyo, apalagi di sini sudah ada banyak kader-kader muda, ada Mas Rohim, Mas juniornya jenis itu, dan banyak sekali. Omso, mana Omso saya kok tidak terlihat? Omso di luar. Omso di luar. Ada Pak Komari. Nah, itu semua tunas-tunas Muhammadiyah yang ada di cabang Pelumpang. Jadi nggak usah berduka terlalu lama. Ayo kita bersama-sama bangkit kembali. Nanti ibu-ibunya ini otomatis akan ikut, karena ibu-ibunya sebagian besar adalah istri dari bapak-bapak yang ada di cabang maupun ranting. Nah, seperti Bu Rokoya yang senior itu mungkin bisa nanti obrak-obrak yang junior supaya tetap bangkit seperti yang kita harapkan semuanya. Program-program yang sudah ada jangan dibiarkan tidur, kita tingkatkan lagi. Itu aset dari Aisyah itu, sekolah maupun koperasi yang ada itu aset panjenengan semua yang harus dikuatkan, seperti panjenengan menguatkan diri panjenengan sendiri dan keluarga panjenengan. Alhamdulillah teman-teman di Kebon Madi ini dengan pendidikan juga perhatiannya sangat tinggi. Beliau menyekolahkan anak-anaknya itu sungguh luar biasa, gak terima sekolah di Pelumpang mesti sekolah di Babat. Kudu SMP Muhammadiyah, kudu SMA Muhammadiyah, itu sudah menjadi trademarknya teman-teman yang ada di Kebun Madi. Nah, dengan dasar yang demikian ini sebetulnya sangat mudah sekali kita memajukan Muhammadiyah maupun Aisyah. Yang harus menjadi pertanyaan lagi, ibu-ibu Aisyah, sudah kapan jenengan mewarisi ibunya wanita dalam hal memperjuangkan pemberdayaan perempuan pada masanya. Nah, pada saat ini, pada masa ini, apa yang sudah kita lakukan? Ini yang harus kita introspeksi terus, sehingga kita melangkahnya ini melangkah dengan ringan. Wis diparingi Indonesia merdeka, wis diparingi makan itu, cari makannya enak. Dulu punya wanita seperti itu, berjuangnya sudah demikian. Nah, kalau saya malas-malasan, akan tidak menjadi layak kalau kita sebagai penerus Aisyah pada saat ini. Nah, itu memang kita memegang bendera Aisyah pada saat ini itu tidak boleh enak-enakan. Supaya apa? Hubungan internal kita sesama anggota Aisyah ini juga bisa terjalin terus, sehingga ada sesuatu permasalahan bisa kita segera selesaikan. Hubungan eksternal kita dengan yang lainnya ini juga kita bisa sinergi. Kalau panjenengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti tidur, tidak bergerak sesuai dengan pergerakan Aisyah, panjenengan pun tidak akan dikenal. Gak ngerti, dikira oleh Pelumpang gak ada Aisyah, dikira oleh Kebun Madi juga gak ada Aisyah, gak tahu. Sehingga panjenengan sulit untuk disentuh. Ini pengalaman yang sudah kami lakukan di daerah, ibu-ibu mungkin bisa panjenengan contoh. Kalau di daerah itu kami melakukan gerakan-gerakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan, sehingga dari internal kita mengetahui, terus dijawil. Benar kok mobilitasnya sekarang tinggi, sekarang benar butuh apa? Butuh mobil ya. Dulu kalau mobil itu teko, ini beneran sungguhan. Dan sudah saya bicarakan bersama ketua pimpinan cabang di sini. Sebentar lagi, 2 tahun, karena ini per 2 tahun ya Bu ya, per 2 tahun.
Jadi majelis ekonominya kok sepertinya maju pesat ya. Sekarang sudah punya koperasi Aisyah itu 25 koperasi Aisyah. Ketoke kok harus diadakan bank wakaf di sini. Dengan kompetensi itu, Jawa Timur Aisyah kami berkompetensi pada saat itu. Akhirnya alhamdulillah hibah dari Lasnas, ini dari Lasnas Pusat 4,250 miliar untuk pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Tuban sebagai bank wakaf mikro. Nah ini kalau kita diam, kita tidur, sopo sing ngawasi. Nah, dengan hal-hal demikian itu maka kiprah kita akan semakin luas. Dengan adanya bank wakaf mikro maka kita bisa menyebar dakwah itu bisa menyebar sampai ke pelosok-pelosok yang pemanfaat bank wakaf mikro tersebut. Baru saja kemarin itu juga ada lagi karena sudah 2 tahun lagi dijauhi lagi. Jadi kelihatannya kok sudah butuh gedung ya, karena memang sudah ada biksa dan sebagainya, bimbingan keluarga, sakinah, aisyah dan sebagainya, itu memang butuh gedung. Kemarin itu tanda tangan Bu, 850 juta untuk pembangunan gedung. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini kembali lagi pada panjenengan bagaimana caranya untuk selalu bergerak, berkegiatan akhirnya bisa bermanfaat bagi umat. Nah, Aisyah ada di sini. Gitu nggih Ibu-ibu? Semangat yo. Mari pandemi kita tambah ojo muter. Ayo segera kita bangkit kembali. Sudah, pandemi biarlah berlalu. Semoga saja Allah tetap memberikan kita perlindungan, memberikan kita rahmat, dan pandemi tidak kembali lagi ke tanah air kita. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Aisyah tetap jaya, panjenengan bisa berdakwah kemana-mana. Terima kasih ibu-ibu, ngapunten ingkang kathah, bapak-bapak, cabang Pelumpang, saya titip ibu-ibunya, panjenengan bergerak, ibu-ibu akan mengikuti. Terima kasih banyak. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Neti selaku Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Tuban atas nostalgianya setelah 3 tahun nggak pernah kesini, atas semangat dan motivasinya kepada Ibu Aisyah Ranting Kebomati. Untuk selanjutnya, yakni konsolidasi dari Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Derajat. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami dari Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban ingin mengenalkan lebih dekat keberadaan dari Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban. Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban ini bersinergi dengan pimpinan cabang Tuban, juga ranting-ranting dan seluruh warga Muhammadiyah. Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban ini perlu dukungan dari semua warga Muhammadiyah untuk bisa Rumah Sakit Muhammadiyah ini menjadi pusat rujukan dari daerah sekitar Tuban ini, dan juga menjadikan rumah sakit ini pelayanan yang profesional dan islami. Semoga ini menjadikan Muhammadiyah berkemajuan untuk tujuannya ya. Jadi Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban ini sekarang sudah jauh lebih fasilitasnya jauh lebih bagus dan semakin lebih maju. Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban sekarang sudah mempunyai banyak pelayanan kesehatan yang ada, yaitu ada klinik rawat jalan mata, ada klinik anak, klinik kandungan, klinik penyakit dalam,
klinik urologi, klinik ortopedi, ada klinik bedah, klinik jiwa juga ada, dan klinik dokter gigi. Ini saya sendiri, saya sebagai dokter giginya, dokter gigi derajat. Ada juga dokter gigi Sita juga ada. Kemudian ada klinik gizi, klinik rawat luka juga ada. Monggo semuanya nanti bisa diinformasikan mengenai pelayanan rumah sakit Muhammadiyah Tuban. Terima kasih, ini informasi dari Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Didi Derajat atas informasi yang bisa kita peroleh atau dari rumah sakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya yakni ada titipan Pak Dirlanjismu ternyata. Nah, ada sedikit program yang bisa dipakai untuk seluruh kalangan masyarakat semuanya, yakni Lajismu menyediakan layanan ambulan gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi dari bapak atau ibu, keluarganya, tetangganya, saudaranya, teman-temannya, apabila ada yang sakit dan membutuhkan transportasi menuju ke rumah sakit dengan biaya yang gratis, tidak bayar sama sekali. Kita selama ini yang terjauh yang kita layani sudah sampai di Solo. Dari Tuban sampai ke Solo, PP antar jemput itu gratis, kita tidak memungut biaya sama sekali. Namun apabila Bapak Ibu kok merasa terbantu sekali dan ingin berinfak, itu bisa langsung ke kantor Lajismu. Karena supir kami kita wanti-wanti untuk tidak menerima uang atau tidak menerima sesuatu apapun dari pasien. Karena kita Lajismu sadar bahwasanya biaya rumah sakit itu tidak murah. Sekalipun itu nanti ada BPJS, namun ambulan itu kadang-kadang masih ada biaya seperti itu. Nah, untuk meringankan beban jenengan semua atau teman-teman atau tante dan semuanya, ketika ada yang sakit dan membutuhkan ambulan bisa menghubungi Lajismu. Untuk acara selanjutnya yakni penyerahan Al-Quran dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Pelumpang. Al-Quran ini disiapkan oleh PT Amanah Sang Surya yang mana memiliki produk air minum Suli 5, air kebanggaan masyarakat Kabupaten Tuban.